warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sebangsa dan setanah air di mana saja saudara-saudara berada. Sejak isu pandemi ini merebak 6 bulan yang lalu, saya sering mencermati kajian-kajian Gus Baha yang disiarkan secara daring. Banyak hal baru yang disampaikan oleh beliau di dalam semua kajiannya. Walaupun sumber pembahasannya adalah kitab karya para ulama. Ketika menyampaikan sebuah kajian di pesantren Al-Hikam, Gus Baha mengatakan bahwa ia selalu membacakan beberapa bagian dari kitab yang dibawa atau disodorkan sebagai bentuk tabaruk atau mengambil keberkahan dari ulama yang menulisnya. Pernyataan beliau ini sering diulang kembali dalam sebuah pengajian. Di Jawa Timur, Gus Baha memberikan penekanan yang lebih jelas bahwa beliau tidak ingin menyampaikan opini pribadinya di dalam pengajian umum. Yang ingin beliau sampaikan adalah pandangan para ulama yang menurutnya penuh dengan keberkahan. Karena itu, jika diundang di pesantren-pesantren, Gus Baha selalu membacakan kitab-kitab yang ditulis oleh kiai pendiri pesantren tersebut, atau yang sering diajarkan di pondok pesantren yang bersangkutan. Itu dilakukan ketika beliau diundang di Tebu Ireng dan di pesantren Al-Hikam di daerah Depok. Di Tebu Ireng, Gus Baha membacakan kitab tentang peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh As'ad Syihab. Sementara itu di pesantren mahasiswa di Al-Hikam, Gus Baha membacakan kitab Al-Hikam yang merupakan kitab wajib yang sering dibaca oleh Kiai Haji Hasyim Mujadi. Gus Baha punya pandangan tersendiri kenapa beliau lebih mengedepankan kajian kitab dibandingkan dengan ceramah. Di dalam salah satu kajiannya, Gus Baha mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kemunduran Nahdliyin adalah selalu mengundang para penceramah yang tidak jelas keilmuannya untuk menyampaikan ceramah di pesantren-pesantren. Para penceramah itu mengemukakan pendapat tanpa dasar ilmu, sehingga pada akhirnya membuat pola pikir para santri menjadi sesat. Padahal seharusnya para penceramah itu belajar kepada para kiai di pesantren, bukan sebaliknya. Kritik Gus Baha ini dimaksudkan agar para kiai dan santri sadar bahwa selama hampir 2 dekade ini pesantren juga mempunyai saham mendukung munculnya ustadz dadakan yang juga dikecam oleh ulama-ulama pesantren. Kritik Gus Baha itu sekaligus memuat solusi bahwa untuk mengurangi fenomena ustadz dadakan, pesantren dan kalangan santri harus menghidupkan kembali tradisi membaca kitab kuning. Di dalam berbagai kajiannya, Gus Baha seperti meyakinkan bahwa penemuan baru pemikiran hanya bisa dilakukan dengan menggali hasanah lama. Sampai di sini, apa yang disampaikan oleh Gus Baha tersebut menegaskan kembali makna al-muhafadatu alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Budaya kritik yang berkembang di kalangan para ulama di masa lalu tidak akan muncul jika mereka tidak mengkaji karya-karya ulama yang ada sebelum mereka. Imam Syafi'i tidak mungkin bisa mengkritik pemikiran Hanafiyah atau pemikiran
para pengikut madhab Imam Hanafi jika tidak belajar kepada para ulama murid-murid Imam Hanafi. Imam Abu Dawud Az-Zahiri tidak mungkin bisa mengkritik pendapat fikih Syafi'iyah jika sebelumnya dia tidak mempelajari fikih Syafi'iyah. Dari fenomena itu kita bisa memahami bahwa kritik merupakan penemuan baru dari hasil pembacaan terhadap pemikiran sebelumnya. Namun sampai di sini kita tidak harus selalu berpandangan bahwa untuk mendapatkan penemuan baru harus dalam bentuk kritik. Bisa jadi penemuan baru itu lahir diinspirasi dari penemuan sebelumnya. Dari membaca kitab itu menurut Gus Baha, ide-ide baru akan muncul. Dan bisa jadi ide baru itu merupakan ide lama dari seorang ulama yang belum bisa direalisasikan pada masanya. Walaupun terlihat sederhana, ajakan Gus Baha untuk menghidupkan kembali tradisi membaca kitab merupakan bentuk tajdid ala pesantren. Pesantren tidak bisa dipisahkan dari kitab klasik. Karena itu terdengar aneh jika misalnya ada pesantren yang mengabaikan turos dan lebih mengedepankan karya-karya kontemporer. Sebab berbicara tentang kitab artinya berbicara tentang ulama. Jika seluruh pesantren mengamini gagasan dan ajakan Gus Baha ini, diyakini populasi ustadz dadakan dengan sendirinya akan berkurang. Sehingga nantinya tidak ada lagi ustadz yang berbicara tentang politik praktis di majelis Maulid Nabi. Tidak lagi berbicara tentang politik praktis di majelis Isra Mi'raj. Karena majelis seperti Maulid Nabi idealnya diisi kitab Syama'il Imam Tirmidzi atau membahas isi kitab riwayat Maulid, bukan membahas perebutan kekuasaan atau memaki-maki agama orang lain. Jika seluruh santri sepakat dengan ajakan Gus Baha dan mengamalkan tradisi membaca kitab, bukan tidak mungkin kadar-kadar ulama baru akan bermunculan di setiap kabupaten, dan dari situlah NU kembali bangkit, karena NU tanpa ulama bukan NU tapi N saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.